Halo, perkenalkan nama saya Ivana Isya Putri Aliska, saya dari Fakultas Ilmu Hukum dengan NIM 312021-035. Di sini saya ingin menjelaskan 8 elemen critical thinking menurut pendapat saya. Apa tujuan kamu kuliah? Apa tujuan menjadi mahasiswa di UKSW? Tujuan saya berkuliah adalah saya ingin memperdalam dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan saya. Saya juga ingin membentuk karakter dan mengembangkan potensi diri saya. Saya juga ingin memperbanyak relasi pertemanan saya. Dan tujuan saya kuliah di UKSW adalah karena UKSW merupakan salah satu universitas tertua di Indonesia dengan beragam fakultas dan jurusannya, dengan tujuan paling utama karena saya ingin mendapatkan banyak ilmu dari jurusan yang saya pilih dan ingin mendapatkan banyak teman dari berbagai suku dan daerah yang ada di Indonesia. Kemudian, apakah purpose ini jelas? Ya, bagi saya purpose ini sangat jelas. Kemudian, apakah bisa tercapai? Dengan kalimat apakah akan tercapai? Jawaban saya, ya bisa tercapai tanpa mengatakan kemungkinan ataupun ragu-ragu, karena saya yakin bahwa ketika nanti saya sudah berkuliah, pasti kita akan dihadapkan oleh hal-hal tersebut. Yang kedua, mengapa kamu ingin kuliah? Apa yang terjadi juga bila kamu tidak berkuliah? Saya berkuliah karena saya ingin menambah relasi pertemanan saya ingin menambah ilmu, pengetahuan yang lebih tinggi lagi yang nantinya bisa berguna dan memberikan manfaat bagi saya ke depannya. Saya juga ingin mendapatkan berbagai pengalaman yang ada di dunia perkuliahan. Dan apabila saya tidak berkuliah, yang terjadi adalah saya tidak bisa mendapatkan teman dari berbagai suku daerah di Indonesia ini, dan saya juga tidak akan mendapatkan berbagai ilmu yang mendalam dari jurusan saya. Kemudian, apakah question ini jelas? Ya, question ini cukup jelas bagi saya. Kemudian, dapat terjawab dalam kuliah ini? Ya, tentu dengan adanya saya berkuliah, saya bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang nantinya bisa berguna di kehidupan saya kelak. Yang ketiga yaitu konsep. Bagaimana kamu menjelaskan kuliah yang ideal itu? Saya bisa menjelaskan kuliah ideal yaitu kuliah di mana kita sebagai mahasiswa harus rajin belajar, karena dengan rajin belajar, wawasan kita jadi lebih banyak dan terbuka. Kemudian, kita sebagai mahasiswa juga harus memiliki orientasi atau pandangan yang jelas agar nantinya hasil yang kita peroleh akan maksimal dan perjuangan kita tidak akan sia-sia, sehingga bisa dapat bermanfaat bagi orang lain. Kemudian, dalam menjalankan kuliah ideal juga diperlukan seorang mahasiswa yang kreatif, inovatif, disiplin, dan rendah hati. Namun, kuliah ideal juga tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, tetapi juga dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah. Dengan kriteria, dosen tersebut bisa berkomunikasi secara baik kepada mahasiswanya, dosen juga menguasai materi di perkuliahan dan peduli terhadap mahasiswa. Kemudian, apakah konsep ini relevan dengan purpose kamu? Ya, tentu, karena konsep saya ini menjelaskan adanya hubungan dengan purpose tersebut, bahwasanya mahasiswa dan dosen memiliki keterkaitan demi menjadikan dunia perkuliahan itu menjadi perkuliahan yang ideal, di mana dosen bisa memberikan contoh kepada mahasiswanya dengan baik agar tercipta pembentukan karakter yang baik. Kemudian, dari mana kamu dapat informasi tentang kuliah ideal itu? Berikan gambaran atau contoh orang sukses menjalani kuliah ideal. Dari pertanyaan informasi tersebut, saya mendapatkan informasi tentang kuliah ideal itu dari internet, dan sebagian informasi yang saya tahu, saya membacanya dari berbagai buku-buku yang ada. Contoh orang sukses menjalani kuliah ideal yang saya jadikan motivasi yaitu tante saya sendiri, karena beliau merupakan lulusan dari Fakultas Hukum UGM. Kisah inspiratif kuliah ideal dari tante saya adalah beliau tidak pernah mengeluh Ketika tante saya masih berkuliah dulu, tante saya memiliki jiwa rajin belajar. Tante saya juga tipikal mahasiswa yang selalu bertanya pada dosennya apabila materinya dirasa tidak jelas, dan juga memiliki pandangan yang terarah, dan tante saya juga turut mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampusnya demi menunjang keberhasilan dalam perkuliahannya. Kemudian, tante saya juga memperbanyak relasi pertemanannya ketika di kampusnya. Oleh karena itu, perjuangannya beliau semasa kuliah tidak sia-sia, karena beliau lulus dan mendapatkan gelar sarjana hukum dengan predikat cum laude dengan IPK di atas 3,9. Dari predikat tersebut, sekarang ini tante saya bekerja di PT Pos Indonesia dengan menyandang jabatan sebagai manajer. Kemudian, apakah contoh itu sesuai definisi kamu tentang kuliah? Ya, contoh atau penggambaran dari tante saya sesuai dengan definisi saya tentang kuliah ideal. Kemudian, apakah contoh itu dapat ditiru? Jawaban saya yaitu, ya, contoh atau penggambaran tante saya bisa saya tiru, sekaligus saya menjadikannya motivasi bagi diri saya sendiri untuk menjadi mahasiswa ideal saat berkuliah, karena dengan disitu saya bisa menerapkan kunci menjadi mahasiswa ideal saat berkuliah. Kemudian, apa yang membuat kamu yakin bisa menjalani kuliah ideal sebagaimana kamu telah mendefinisikannya? Ya, saya yakin karena saya akan menunjukkan kuliah ideal itu dengan cara rajin belajar, mulai terbuka, dan bertanya dengan dosen ketika ada materi yang kurang paham, agar bisa menjadikan diri saya lebih berkembang di dalam dunia perkuliahan. Saya juga akan memikirkan pandangan
atau orientasi yang jelas untuk kedepannya. Kemudian, apakah keyakinan kamu itu relevan dengan konsep dan tujuan kamu? Ya, menurut saya keyakinan antara konsep dan tujuan saya memiliki keterkaitan. Kemudian, apakah fairness, karena arti dari fairness sendiri adalah kejujuran, keadilan, maupun kewajaran, maka saya membuat serta menjelaskan ini semua dengan kejujuran, kewajaran, dan keadilan. Kemudian, berdasarkan kesimpulan, apa yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan kamu? Yang saya lakukan untuk mencapai tujuan saya yaitu dengan menerapkan semua konsep yang telah saya katakan tadi, ditambah dengan sikap pemberani dan sikap percaya diri agar nantinya saya bisa mewujudkan impian serta cita-cita saya di kemudian kelak. Kemudian, apakah ini menjawab tujuan dan pertanyaan kamu? Ya, itu sangat menjawab dari tujuan dan pertanyaan saya semua. Berdasarkan konsep, informasi, dan asumsi, apa yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan kamu? Yang saya lakukan untuk mencapai tujuan saya yaitu dengan menerapkan semua konsep yang telah saya katakan tadi, ditambah dengan sikap pemberani saya dan sikap percaya diri agar nantinya saya bisa mewujudkan impian serta cita-cita saya. Kemudian, apakah itu semua menjawab tujuan dan pertanyaan kamu? Ya, itu sangat menjawab tujuan dari dan pernyataan saya. Kemudian, agar kesimpulan terlaksana atau terimplementasi, apa yang kamu pikirkan sebagai kelanjutannya? Yang saya pikirkan sebagai kelanjutannya yaitu dengan mempersiapkan mental, menempatkan diri, dan tentunya melakukannya dengan sepenuh hati karena itu merupakan kewajiban dan tugas kita sebagai mahasiswa kuliah ideal. Kemudian, bentuk atau tindakan real atau rencana apa yang perlu kamu lakukan sebagai kelanjutannya. Bentuk tindakan nyata yang akan saya lakukan adalah ikut serta organisasi-organisasi dari kampus agar menambah relasi pertemanan. Saya juga akan mulai terbuka dengan dosen tentang materi yang sekiranya belum saya pahami demi kelancaran tugas dan salah satu tindakan mahasiswa kuliah ideal. Kemudian, apakah informasi dan kesimpulan bermakna bagi kamu, luas dan mendalam, membantu mencapai cita-cita kamu? Ya, tentu sekali. Informasi dan kesimpulan tersebut sangat membantu saya dalam mencapai cita-cita saya. Kemudian, fairness atau adil. Jawaban saya adalah adil. Kemudian, sebagai apa atau siapa kamu memahami kuliah ideal di UKSW seperti di atas? Menurut saya memahami kuliah ideal di UKSW sebagai mahasiswa. Kemudian, apakah terbuka atau luas? Menurut saya, ini bisa dikatakan terbuka untuk saya dan dengan teman maupun dosen, dan luas untuk saya sendiri bisa menjabarkan apa itu kuliah ideal yang bisa membantu saya dalam mencapai tujuan dan cita-cita saya. Kemudian, apakah adil? Tentu, bagi saya jawabannya adalah sangatlah adil. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Terima kasih.